Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Rizky Muhammad, bisa dipanggil IG dengan NIM 2501035011017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama manusia, etika terhadap Tuhan, dan etika terhadap lingkungan atau alam, serta kaitannya dengan filosofis Bugis Makassar. Topik ini penting untuk dibahas karena etika adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan pada pilihan tentang bagaimana seharusnya bersikap, bagaimana memperlakukan diri sendiri, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana menjalankan kewajiban kepada Tuhan, dan bagaimana menjaga lingkungan tempat kita hidup. Yang pertama, etika terhadap diri sendiri. Di bagian ini, kita melihat seseorang yang sedang menjalani perawatan rambut. Meskipun dilakukan dengan bantuan orang lain, hal ini tetap menunjukkan adanya kesadaran untuk merawat diri. Karena merawat diri bukan berarti harus dilakukan sendiri, tetapi bagaimana seseorang peduli dan memperhatikan kondisi dirinya. Jadi, yang dilihat bukan hanya kegiatannya, tetapi sikap di baliknya, yaitu kesadaran untuk merawat diri dan menghargai diri sendiri. Selanjutnya, kita melihat proses mengukur dan menjahit. Di sini, setiap langkah dilakukan dengan teliti. Kalau ditanya lagi, apa hubungannya dengan etika terhadap diri sendiri? Hubungannya ada pada cara seseorang melakukan sesuatu. Karena dalam proses ini terlihat kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak bekerja secara asal, tetapi dengan kesungguhan. Mulai dari bagaimana seseorang mempersiapkan dirinya, hingga bagaimana ia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Semua ini menunjukkan bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri dan menjaga sirik dalam dirinya. Jadi, hubungan antara video ini dengan etika terhadap diri sendiri bukan pada jenis kegiatannya, tetapi pada sikap yang ditunjukkan di dalamnya. Dan dari usaha itu, terlihat kesungguhan dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam filosofi Bugis, hal ini dikenal sebagai reso, yaitu usaha atau kerja keras. Dan dari usaha itu, terlihat bagaimana seseorang menjaga dirinya. Pembahasan berikutnya adalah etika terhadap sesama manusia. Nah, etika terhadap sesama manusia adalah sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, menunjukkan empati, berlaku adil, serta tidak merugikan orang lain. Etika ini sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain, baik di keluarga, kampus, tempat kerja, maupun masyarakat. Tanpa etika, hubungan sosial akan mudah dipenuhi konflik, kesalahpahaman, dan ketidakadilan.
Tetapi dengan etika, hubungan sosial dapat berjalan lebih harmonis. Di bagian ini, kita melihat orang-orang saling berjabat tangan. Sebuah tindakan sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Dalam budaya Bugis Makassar, ini dikenal sebagai sipa kalekbi, yaitu sikap saling menghormati dan memuliakan satu sama lain. Karena menghargai orang lain bukan hanya tentang sopan santun, tetapi juga tentang menjaga hubungan dan menjaga harga diri kita sendiri. Dengan demikian, perilaku yang ditunjukkan tidak hanya berupa aktivitas biasa, tetapi juga mengandung nilai etika dalam berinteraksi dengan sesama. Dalam aktivitas ini, terlihat adanya kerjasama, komunikasi, dan saling membantu antar anggota. Pada kegiatan di jurusan Tata Boga, setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing seperti memotong bahan, memasak, dan menyiapkan hidangan. Pembagian tugas ini
menunjukkan adanya tanggung jawab dan koordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Hal tersebut mencerminkan nilai sipakatau, yaitu memanusiakan manusia dengan saling menghargai peran dan kontribusi setiap individu. Selain itu, interaksi yang terjalin juga menunjukkan sikap saling menghormati yang sejalan dengan nilai Sipakalebi dalam budaya Bugis Makassar. Dalam proses pembelajaran ini, terlihat peran guru dalam membimbing siswa secara langsung. Di jurusan Tata Busana, guru terlebih dahulu mencontohkan penggunaan dan pengolah kain sebelum siswa mempraktikkannya. Pada jurusan musik, siswa tidak hanya belajar menyanyi, tetapi juga memahami notasi dan memainkan berbagai alat musik seperti drum, gitar, dan piano. Sementara itu, di jurusan DKV, pembelajaran dilakukan melalui penjelasan menggunakan proyektor. Kemudian dilanjutkan dengan praktik desain menggunakan aplikasi CorelDRAW di laptop ataupun komputer. Proses ini menunjukkan adanya interaksi antara guru dan siswa yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun pemahaman secara bertahap. Hal tersebut mencerminkan nilai Sipakainge, yaitu saling mengingatkan dan membimbing dalam kebaikan. Selain itu, proses belajar ini juga menunjukkan adanya reso, yaitu usaha yang dilakukan siswa dalam memahami dan mengembangkan keterampilan mereka.
Pembahasan selanjutnya adalah etika terhadap Tuhan. Etika terhadap Tuhan adalah sikap manusia dalam menjalankan ajaran agama dan keyakinannya sebagai bentuk tanggung jawab spiritual. Etika ini diwujudkan melalui ibadah, rasa syukur, ketaatan terhadap perintah Tuhan, menjauhi larangannya, serta menjaga kejujuran dan amanah. Etika terhadap Tuhan penting karena mendasari dasar moral yang kuat dalam kehidupan manusia. Seseorang yang memiliki kesadaran akan Tuhan biasanya lebih berhati-hati dalam bertindak, karena ia merasa bahwa setiap perbuatannya tidak hanya dinilai oleh manusia, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan manusia, terdapat hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, salah satunya melalui doa. Melalui doa, manusia menunjukkan ketergantungan, harapan, serta kesadaran akan keterbatasan dirinya. Selain itu, hubungan tersebut juga diwujudkan melalui ibadah, seperti sholat, sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dalam budaya Bugis Makassar, hal ini berkaitan dengan syirik, yaitu menjaga kehormatan dengan menjalankan kewajiban sebagai manusia. Manusia juga menerima berbagai nikmat, salah satunya melalui makanan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dimiliki tidak semata-mata berasal dari usaha manusia, tetapi juga merupakan anugerah dari Tuhan. Kegiatan berbuka puasa bersama menjadi bentuk rasa syukur atas nikmat tersebut, sekaligus menunjukkan nilai kebersamaan dan saling berbagi. Dengan demikian, etika terhadap Tuhan tercermin melalui sikap berdoa, beribadah, bersyukur, serta menyadari bahwa manusia harus berusaha atau reso, namun tetap bergantung pada Tuhan. Pembahasan terakhir adalah etika terhadap lingkungan. Etika terhadap lingkungan adalah sikap tanggung jawab manusia dalam menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Manusia tidak boleh memanfaatkan alam secara sembarangan, karena alam adalah sumber kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Saat ini, persoalan lingkungan menjadi salah satu tantangan besar dalam kehidupan manusia. Kita sering melihat berbagai masalah seperti sampah yang menumpuk, pencemaran air, pencemaran udara, banjir, kerusakan hutan, dan perubahan iklim. Banyak dari masalah tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran etika manusia terhadap lingkungan. Alam selalu hadir dalam diam. Alam selalu hadir dalam diam, namun menyimpan makna yang dalam bagi kehidupan manusia. Dalam filosofi Bugis Makassar, manusia diajarkan untuk hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan, dan tidak melampaui batas. Melalui nilai Sipakatau, kita belajar untuk menghargai bukan hanya sesama manusia, tetapi juga alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Nilai Sipakaleti mengajarkan kita untuk memuliakan, memandang laut, gunung, dan lingkungan sekitar dengan rasa hormat, bukan sekedar sebagai tempat, tetapi sebagai anugerah. Dan dalam Sipaka ini, kita diingatkan untuk tidak abai, bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Meskipun seringkali dimulai dari kesadaran dalam diri, keindahan alam yang kita lihat hari ini adalah amanah yang harus dijaga. Karena pada akhirnya, alam yang lestari bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana kita memahami dan menghargainya.
Bella Toja